Hati, apa lagi? Coba bacaannya di sini ada. Ya, duodenum, apa lagi? Ya, piloris itu apa? Piloris, apa piloris? Duodenum apa? Apa piloris? Nggak tahu. Apa piloris? Apa piloris? Oh, duodenum apa? Piloris. Apa kelenjar piloris? Betul, ya. Apa? Pankreas itu namanya. Bukan. Apa? Apendik. Apa piloris? Piloris apa? Nggak tahu piloris. Apa piloris? Siapa yang menentukan piloris? Bisa pulang bulan. Piloris. Dulu waktu ospek namanya bukan gitu-gituan ya? Apa nama? Apa? Oh, adrenal itu loh dia. Piloris apa? Ayudia apa piloris Ayudia? Rega, apa piloris? Dari biologi nggak ada ini? Apa IPA? Ya. Ya, oh ya. Apa dia? Piloris. Kelenjar piloris. Pilori ya sama pilori. Apa itu? Bentuknya seperti cecung ya, cecung. Tahu nggak? Belum pernah lihat. Jadi pilori itu ada bagian usus ya. Dia cecung apa ya? Dia bentuknya kecil mengkil itu ya. Itu salah satu kelenjar eksokrin. Eksokrin. Kelenjar eksokrin itu kelenjar yang mempunyai ductus sendiri untuk menghasilkan sebuah enzim. Ada kelenjar dua ya, endokrin sama eksokrin. Kalau yang endokrin juga punya ductus ya, dia ikut ke aliran darah. Kalau eksokrin dia punya ductus, punya saluran sendiri. Kelenjar pilori. Apalagi bawahnya kidney, apa itu kidney? Ginjal bagian kanan. Sama apa lagi? Plexus ya. Plexus itu plexus lipar. Jadi plexus itu rongga masuk darah. Plexus namanya. Itu kumpulan pembuluh darah, maaf. Ya, plexus. Kemudian apa lagi nih? Portion of ascending and kolon ascendens sama kolon transversum. Betul ya. Kan ada ascendens, transversum, descendens sama sigmoid. Jadi ascendens yang ke atas, transversum yang ke sana, descendens yang ke bawah, sigmoid yang ke samping bawah menuju ke rectum. Sigmoid yang ke rectum. Nanti diapakan ya? Di regio atas kanan itu ada apa aja, kiri ada apa, itu diapakan biar tahu. Nah, berikutnya kita melakukan inspeksi. Amati perutnya, datar atau tidak, buncit atau tidak, ada bendungan atau tidak. Lihat di sini, adakah bayangan pembuluh darah? Venanya ada bayangan apa tidak? Ada spider nevi atau tidak? Spider nevi itu bentuknya seperti jaring laba-laba, tapi itu adalah gumpalan darah sebenarnya. Jadi seperti jaring laba-laba itu namanya spider nevi. Itu biasanya pasien yang mengalami gangguan sakit, saya lupa ya kayaknya apa ya, tapi itu kayaknya berkaitan sama kelenjar endokrin. Kalau enggak MG ya saya lupa, ini saya cekkan dulu ya. Itu namanya spider nevi. Spider nevi itu seperti jaring laba-laba warnanya coklat. Di bagian perut itu ya. Berikutnya, cek apakah ada bekas jejas trauma, ruam, kemudian apakah ada benjolan tangan sama kiri. Sudah? Setelah itu kita inspeksi sudah, baru kita lakukan palpasi, ya. Palpasi, apakah ada? Jangan dulu. Kan ini perut ya. Jangan kita palpasi dulu. Sebelum kita palpasi harus kita lakukan auskultasi. Kenapa? Karena sentuhan yang kita berikan ini akan memanipulasi bunyi daripada ya sisi usus maupun bunyi-bunyi lainnya. Kita menggunakan stetoskop, cari bunyi bisik
usus. Normalnya berapa? 5 sampai 30 kali per menit. Meningkat pada pasien yang apa? Diare ya, atau namanya peristaltik usus ya. Di bagian mana? Regio bagian bawah, kanan bawah sama kiri. Dilakukan selama 1 menit. Karena kalau kamu ngeplaknya sebentar seperti ini nggak kedengaran. Karena dia 5 kali pun sudah dianggap normal. Kapan dikatakan kalau peristaltik atau bleeding ususnya itu nggak ada pada penyakit apa? Ada penyakit apa? Nggak ada peristaltiknya. Kamu ini bilang kalau hiperperistaltik namanya apa? Diare. Nah, sekarang kalau nggak ada, apa? Bukan tepat. Ya benar itu konstipasi. Tapi tambah penyakitnya apa? Konstipasi kan gejala ya. Gejala apa itu? Nggak iso. Apa nama penyakitnya? Noki. Apa no? Sembelit juga. Ya sembelit itu nama Indonesianya. Edisnya. Bukan masih. Apa? Pojok. Konstipasi itu gejalanya. Penyakitnya namanya apa? I. Akhirannya S. Apa? Piara. Sudah paling sekitar piara, orang. Fajar itu apa orang? Nadra, Rengga ya. Noki ya, Muhtar ini Muhtar. Lucu. Apa? Ile. Nah, coba tadi bilang Ileus. Nah, Ileus ada 2 ya? Iya, 2. Obstruktif sama paralitik. Ileus obstruktif sama ileus paralitik. Ileus obstruktif itu karena sumbatan pada area usus. Biasanya karena invaginasi usus. Invaginasi usus itu usus makan usus itu ya. Jadi usus yang kecil masuk ke rongga usus yang lebih besar. Karena apa kok bisa gitu? Karena dia tidak ada mobilitas, tidak ada tekanan dari usus tersebut sehingga ngelempet ususnya itu, ngelempet. Usus itu kan dia punya lumen ya. Sekarang gini bayanganmu. Kalau kamu tidak makan, kan tidak mungkin toh ya usus tubek sama kan tidak mungkin ya. Kan kamu keluarkan setiap hari. Terus siapa yang mempertahankan usus tubek besarnya tetap seperti ini? Yang mempertahankan usus tetap mengembung itu apa menurut kamu? Kemarin sih apa? Kalau usus itu melempet, bayang ya, usus melempet seret gitu ya. Terus arep masuk kan tidak bisa masuk. Itu ileus itu. Melempet ususnya melempet, namanya usus. Ada banyak itu invaginasi, evolusi usus. Kalau banyak macamnya nggak hafal semua. Paralitik. Obstruktif itu sumbatan, paralitik. Ya. Kalau obstruktif itu sumbatan yang terjadi bisa karena memakan usus ya, atau invaginasi usus, bisa karena evolusi usus lempet hilang kanan, lempet ususnya lempet ya, cemet jarum ya, cemet. Ada lagi paralitik itu dia nggak punya peristaltik. Usus itu kan dia gerakannya kan teratur ya, dari atas ke bawah, cemetnya loh ya. Jadi itu dari atas dorong ke bawah, ini ya boleh dorong ke bawah lagi gitu kan. Dia nggak ada itunya. Jadi sebentar jangan mesti. Jadi kalau yang usus yang ileus peristaltik itu dia nggak bisa gini-gini, sehingga nya tetap di situ berhenti. Tapi lubangnya ada. Itu lumennya tuh biasa normal, tapi dia nggak ada saraf yang membuat gini-gini. Nggak ada peristaltiknya, sehingga berhenti. Beda, tata rasanya beda. Biasanya dibuka, dipotong ususnya, tambung lah. Itu ya. Kalau pasien mengalami ileus paralitik. Yang paralitik loh ya. Ileus yang itu tidak ada bunyi peristaltik atau nggak ada bisingnya. Tapi kalau yang obstruktif itu masih ada bising. Paham ya? Bising itu kan dihasilkan karena adanya pergerakan dari mobilitas usus. Kalau dia paralitik kan nggak ada bunyi. Di bagian yang paralitik tadi, bukan yang keseluruhan ya. Jelas? Oke, next. Auskultasi, dah.
palpasi ringan untuk mengetahui ketegangan bagian abdomen. Palpasi ringan aja, ringan. Enggak ya, biasa. Ini ya. Permisi ya Pak ya, sakit betul Pak? Cek tegangannya. Kalau ada teraba keras, nyeri tekan, ada benjolan, permukaannya nggak rata, nah itu kecurigaan kamu bermula dari situ. Oh, jangan-jangan nih tak demam di bagian kanan kok keras. Ada apa di kanan? Oh, ada hepar. Ada apa lagi? Kolon ascendent, kolon transversum, kelenjar pilori, apa lagi? Kidney atau ginjal. Kita memetakannya ke arah situ nanti dengan pemeriksaan yang lebih spesifik, ya dengan palpasi dalam tadi sesuai dengan organnya apa. Itu ya, jadi palpasi dalam seperti ini biasa untuk mengetahui adanya nyeri tekan atau tidak, sama permukaannya ini tegang, kaku atau biasa. Ada loh ya, pasien itu yang perutnya kaku seperti papan, kaku seperti papan. Ada pasien apa itu? Apa? Tahu nggak Bi? Sama di rumah sakit jadi ada pasien yang perutnya kaku seperti papan? Belum. Ya itu bisa, nggak bisa. Tapi ada lagi yang lebih parah. Ada pasien apa? Tetanus. Ya, tetanus itu perutnya kejang seperti papan, keras. Apalagi udah pas serangan ya, pas kejangnya itu muncul, kejang tetanusnya itu muncul, keras di sini. Oke ya. Berikutnya, kalau ada nyeri perut, kaji skala nyeri menggunakan PGRS. Nah, berikutnya palpasi hepar. Caranya gimana? Palpasi hepar. Letakkan lengan bagian kiri kita ke pinggang untuk menyangga kosta ke-11 dan ke-12 dengan posisi sejajar dengan kosta. Anjurkan pasiennya rileks. Kemudian inspirasi dalam, rasakan sentuhan hepar saat melakukan inspirasi dalam. Normalnya hepar itu teraba lunak, tegas itu artinya batasannya jelas. Kemudian tidak berbenjol. Tapi mudahnya kita kalau menggunakan palpasi hepar itu kakinya ditekuk mau. Seperti ini ya. Tekuk seperti ini. Hepar kanan apa kiri? Kanan. Tangan kiri kita itu nyari kosta yang ke-11 sama ke-12. Seperti ini. Minta pasiennya untuk relax. Setelah relax apa jabakan? Jabakan? Apa tujuannya kok dia inspirasi dalam? Apa tujuannya kok diminta pasien untuk inspirasi dalam? Betul. Jadi hepar bagian perut itu, organnya itu kan terpengaruh yang sama yang namanya muskulus diafragmatik ya. Muskulus diafragmatik itu yang membedakan antara hepar sama regio abdomen sama regio torak. Kalau pasien inspirasi, kita kan narik nafas ya, torak mengembang ke atas, diafragmanya turun ke bawah, seret, memberikan ruang pada paru untuk berkembang secara lebih besar. Kalau kita buang nafas, diafragma kembali ke atas. Nah, ketika diafragma turun ke bawah, maka hepar akan berdampak juga. Ada pergerakan. Kalau kita mau ngecek organ itu besar apa tidak, enaknya saat organnya bergerak. Karena kalau diam kita nggak tahu perubahannya itu apa, ya. Jadi saat organnya bergerak itu biasanya lebih mudah untuk menilai apakah organnya mengalami pembesaran atau tidak. Cari, nih ya. Ini IGA yang ke-11 sama 12. Ini yang punyanya temennya kan pas ini ya. Nafas panjang, buang pol sampai kelempet. Nah, udah, sekarang stabil lagi. Oke, ini ya. Ini kan IGA yang ke-12. Ini kan cetungannya di sini. Ini turutan sampai ke belakang. Tarik sampai ke belakang. Udah di sini. Ini mudah sekali nih. Letakkan tangan kita itu pas di bawah IGA yang ke-12. Di bagian yang tulangnya enggak ada di sini. Yang bagian kiri dorong ke atas, seret. Ya. Bagian kanan dorong ke bawah. Oke, sudah ya, lemas ya. Lemas dalam seperti ini, ambil nafas panjang. Buang. Nafas lagi. Buang. Kalau nggak teraba normal apa tidak? Normal. Kalau nggak teraba teraba lunak, tegas, normal nggak? Normal.
Nah, normalnya itu adalah kalau teraba keras atau bentuknya berbenjol atau enggak teraba. Saya pernah ada pasien, demam pasien gitu ya, pemeriksaan itu ya. Dia tanpa tak ginikan aja, dengan gini aja udah keraba itu. Heparnya keras dan keras banget. Enggak kok keras cuma keras itu enggak, dia keras benar-benar keras. Berarti memang permukaannya itu apa ya, kayak karang, tahu terumbu karang. Jadi naik turun gitu loh ya. Itu keraba cuma gini aja. Itu biasanya pada pasien yang mengalami ini ya, hepatotoksik, dia mengkonsumsi batu-batu jangka waktu lama. Hepatotoksik, alkohol bisa, sirosis hepatis bisa. Coba cek kan heparnya apa? Motar. Normal pasti kan? Kamu cek heparnya motar pasti normal. Kalau ada hepatotoksik dia pasti akan membesar. Sirosis hepatis ya, hepatitis B itu pasti akan bisa Pak. Bisa. Berikutnya palpasi lien. Sama ya, palpasi lien. Bedanya dari hepar adalah palpasi lien itu berada di sebelah kiri. Dan kalau hepar di sebelah sama, caranya sama ya. Bedanya kita dari sebelah ambil tangan kita ke kosta yang ke sebelah sama kedua. Tangan kanan kita di mana? Di bawah arcus costa itu mana sih? Nah, betul ya. Arcus costa itu ujung. Sini apa sini ujung itu? Sini ya, ujung bagian luar. Namanya arcus costa. Siapa lagi? Ini. Anjurkan pasiennya untuk melakukan inspirasi dalam. Pembesaran hepar lien itu digambarkan dengan garis Schaffner. So ingat-ingat tadi ya. Garis Schaffner itu membagi menjadi 5 titik ya, dari kosta terakhir menuju ke sias. 5 titiknya itu acuannya adalah umbilikus titik keempat. Jadi pas di pusat itu ada titik keempat. Kalau kamu delok pasien itu kok kliennya membesarnya lebih udel atau umbilikus, berarti derajat ke 5. Kalau pas di umbilikus derajat ke-4. Kalau kurang dari umbilikus sedikit berarti ke-3. Kalau kurangnya agak banyak melebihi iga yang terakhir ini berarti ke-2. Kalau di iga yang terakhir berarti ke-1. Paham ya? Jadi kamu tidak usah gambar dapat apa-apa, kamu hafal. Umbilikus berarti 4, melebihi berarti 5. Kurang dari berarti 3. Kalau di dalam ini iga yang ke-12 itu 1, melebihi berarti 2. Hafal? Ya, sama caranya. Kanan dari belakang ke arcus costae. Sini bawah sama. Ambil nafas panjang, buang. Ini ya. Ambil nafas panjang lagi. Nah, buang lagi. Ambil nafas panjang. Nah, ada masalah. Sorry. Kanto. Berikutnya palpasi ginjal. Palpasi ginjal itu sama ya posisinya. Jadi kita palpasi ginjal itu boleh pasiennya duduk, boleh pasiennya tidur. Sama juga. Jadi kalau dari kiri seperti ini sama ya. Masukkan ke bawah seperti ini. Terus kita palpasi bagian dalam. Kalau hepar itu agak dicondongkan gini ya, masuk lagi nanti. Ginjal. Ini agak seperti ini. Nah, seperti ini ginjal. Kalau hepar cukup gini aja. Kalau ginjal masuk ke dalam gitu. Ambil nafas. Batuk toh? Geli, Pak. Oh, geli. Oh. Kalau geli, apa siasatnya kita? Yang pojok. Hepar itu posisinya gini cukup, palpasi hepar. Kalau palpasi ginjal, tangannya masuk nyekung seperti ini, masuk ke bagian torak. Ini ya, usahakan kita mengarah ke bagian ini loh, iga ini ya. Jadi dari sini nafas panjang, buang, nafas panjang lagi, nah, buang, lemes, nafas panjang. Nah, ini palpasi ginjal. Nah, kok enggak apa-apa kalau mau lihat. Ginjal ini, nafas panjang lagi, buang, nafas panjang. Nah, seperti ini. Kalau kita pasiennya geli, itu kan nafas panjang terus, jadi tidak fokusnya geli nih ya. Fokusnya nafas panjang. Normalnya gimana ginjal itu palpasinya? Kanan sama kiri besarnya? Sama. Salah. Tidak
Kalau terabang, kamu cek ya, permukaannya itu datar atau cekung atau tidak teratur, bukan teratur. Berikutnya apa? Palpasi asites ya. Kalau dilihat ya palpasi asites, ini yang mungkin agak bingung ya. Ingat, benda cair itu dalam ruangan, dia prinsipnya adalah hukum gravitasi. Saat benda cairnya dia turun ke bawah, pastinya miring ke sana, maka otomatis benda cairnya itu akan berada di bagian bawah. Yang namanya asites itu di rongga peritoneum, isinya adalah cair. Peritoneum, rongga peritoneum, rongga terbesar bagian tubuh kita namanya rongga peritoneum. Nih, minta pasiennya berbaring terlentang, meletakkan tangan di atas perut bagian linea alba sambil menekan. Kemudian letakkan tangan pemeriksa di kedua sisi perut. Jadi gini, pasien terlentang, tangan satunya ini, yang tangan yang kanan atau tangan yang dominan, menekan pada bagian linea alba. Tahu linea alba? Garis putih yang sejajar sama sternum menuju ke perut. Ya ada sing garis ireng namanya linea nigra. Iya. Linea nigra itu garisnya warnanya hitam. Linea alba garisnya warnanya yang merah namanya linea rubra ya. Itu memang ada namanya. Kira apa? Tahu enggak? Ini loh, garis loh. Ini cekungan toh, kan linea alba ini putih. Cekungan. Saya ngecek sama udel itu loh ya. Itu diminta untuk menekan di situ. Artinya apa? Membagi dua sisi bagian abdomen. Jadi kanan sama kiri. Ini pastinya wis Berarti ngene iki ya. Ini wis dibatasi yang bagian tengah. Jadi kanan sama kiri. Berikutnya baca lagi di sini. Tangan kiri mendorong perut pasien, tangan kanannya mencoba merasakan detak. Kalau ada gelombang cairan yang kita rasakan dul gitu ya, berarti itu ada cair. Ulang lagi. Ini ya. Satu di sini, satu di sini. Nah, kita ini. Satu dipukul, dem gitu ya. Sini ngerasa nih. Ada getaran atau tidak? Kan gini logikanya. Lek wis dibatasi di sini kan ya, dikasih sekat di sini. Kan enggak mungkin dari sini dia bergerak ke sini. Hanya gerakannya apa? Bukan gerakannya, rambatannya aja kan. Tapi kan airnya tetap di sini dia. Kebalikan juga sama. Sudah seperti ini satunya. Atau diginikan boleh. Nah. Dia akan merasakan getaran. Itu cara yang paling mudah dari palpa. Ya cukup. Berikutnya palpasi titik McBurney. Ini agak susah. Tolong diperhatikan saya. McBurney itu sama seperti Schaffner. Itu garis imajiner yang kita buat. Nolak. Saya itu banyak. Jangan. Schaffner itu sama dengan garis McBurney. Bedanya, kalau Schaffner itu pembesar dari lien, kalau McBurney itu mengetahui apakah ada nyeri pada bagian appendix atau tidak. Appendix itu apa sih? Normalnya kita bisa gambarkan garis imajiner dari umbilikus menuju ke sias. Apa itu sias singkatannya? Ya, spina, iliaka, kanan apa kiri? Kanan ya. Jadi kamu bisa sampai gambari kanan kiri, kowe gambari ya. Ingat apa ini di sebelah kah? Ini ya umbilikus, ambil nafas panjang, enggak apa-apa. Ini siasnya di sini. Sias itu di sini. Tulang menonjol yang paling depan, itu namanya sias. Sini. Nah, garis, nafas panjang. Nah, bagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Dah. Sepertiga bagian luar itu adalah titik McBurney. Udah apa kan Pak? Udah ketemu titiknya ini.
dilakukan penekanan. Demo aja seperti ini. Kalau nyerinya hebat, berarti pasiennya itu mengalami appendicitis. Tapi kalau nggak nyeri, nggak apa-apa, biasa aja ya nggak ada apa-apa. Nggak perlu besok kok garis tenang ke pasiennya. Kamu cukup menghafalkan aja dari umbilikus ke sias. Yang paling luas di sini, yuk kok demok ini langsung kan bisa. Tapi kita secara teori harus digambar. Besok kalau ujian ya digambar, gitu ya. Yo tergantung pengujinya. Kalau saya enggak, cukup disampaikan aja. Sisi terluar manusia. Makanya cowok nanti biasanya pasiennya itu gantian. Jelas ya? Jelas? Berikutnya apa lagi? Setelah McBurney, perkusi lambung. Lambung rumahnya apa? Suaranya? Kita cek lambung di mana? Lambung gambarnya di mana, Rek? Ini loh ya. Halaman pertama itu ada gambarnya toh. Nah, lambung ikannya lambung besok apa lambung ayam? Ya, kiri. Ya, permukaan lambung itu gini loh ya. Sret, diot, gini ya. Makanya kalau pasien muntah-muntah nggak sadarkan diri itu posisinya adalah miring mantap. Miring mantap itu lambung nggak boleh utah ya. Kan gini toh lambung itu kan. Dia kan nampung air di sini kan, nampung apa ya? Makanan ya. Kalau miring-miring ini utah enggak? Utah toh. Ini ingin lubangnya. Jadi kalau pasien nggak sadar itu harus pilihnya ke sana. Nah, jadi lambungnya biar tetap dia posisinya nampung, tidak utah. Itu namanya posisi miring. Nanti kemana arahnya? Nah, miring mantap. Ya. Sejajar dengan posisi lambung. Kalau kita sunahnya itu miring kemana Pak? Pasal. Kok kebalikannya ya? Jadi miring mantap kan nggak setiap hari saat harus dilakukan. Hanya bagi hanya pada kondisi tertentu. Pasien tidak sadarkan diri yang mau muntah, kamu kasih tanda posisi miring. Atau baru kamu RJP belum sadar miring mantap. Dia tidak aspirasi. Takutnya dia muntah, tapi tidak keluar muntahannya itu masuk ke paru. Bisa loh itu. Reflux namanya. Reflux itu pasiennya tidak sadarkan diri. Epiglottisnya kan tidak bisa gerak ya. Dia kan pasif epiglottisnya itu. Terus kamu miringkan ke sana, lambungnya muntah lambung reflux ya. Tapi tidak muntah sampai ke sini, nggak ada refleks muntah, maksudnya nggak sadar. Terus kemana muntahnya ini? Masuk ke paru. Aspirasi. Bisa itu. Makanya harus miring Nah, perkusi lambung normalnya adalah bunyinya timpani. Kalau lambungnya penuh dengan gas bunyinya. Oke, kita cari lambungnya. Esofagus ke bawah sini harusnya belok ya. Cari perkusi. Bahaya. Dadah. Relax ya. Oke. Nah, lambungnya temennya ketahuan, ya. Nih ya, tolong dengarkan sebentar aja. Ini bunyi yang bukan timpani. Ini berarti belum masuk ke lambung ini, masih mungkin masuk ke esofagus atau ke bagian sphincter lambung ya. Ininya bagian timpani. Beda apa sama? Yes. Kalau hipertimpani, wah dahsyat lagi. Kadang sampai sampai ke sini aja udah kedengaran dia bunyinya bung 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 gitu ya. Soalnya bung bung bung. Itu namanya pasien dengan kembung atau lega. Nah, itu perkusi lambung. Berikutnya perkusi ginjal. Sama. Caranya duduk pasiennya, Pak, duduk Pak. Caranya begini ya, tangan satu di bagian belakang, arcus costae, datar sedikit duduknya. Nah, ini ya, ini bawah, cari posisi tulang yang terakhir dulu ya. Nah, di sini. Nah, penggunaan tangan seperti ini ya, namanya perkusi dalam, pukul. Normalnya suaranya tidak nyeri. Kalau pasiennya nyeri, kalau pasiennya nyeri, tandanya mengalami gangguan pada fungsi ginjal. Kalau nyeri, pindah ke atas. Nyeri mboten Pak,
Kalau sampai sini nyeri ya berarti pasiennya ngawur ya. Ginjal sampai sini kan tidak mungkin. Kita perkusi lagi. Nyeri betul Pak? Sakit betul? Dah cukup. Berarti tandanya abnor. Ya. Berikutnya perkusi asites. Ini gambarnya yang bagian halaman terakhir sendiri. Cara perkusinya gimana menurut saudara? Kalau lihat gambar seperti ini, coba tolong saya jelaskan. Tak panggil. Mana yang bisa menjelaskan dulu sebelum saya panggil? Gambar ini apa makna gambar ini? Dari perkusi. Perkusi. Apa makna gambar ini menurut saudara? Akif bisa menjelaskan? Jadi apa maknanya kalau seandainya pasiennya gimana posisinya, kita posisi gimana, maka akan dengar bunyinya apa, tandanya apa, gitu loh. Oke, bisa bantu Akif, selain Akif siapa? Tiara, Tiara bisa. Saya langsung apa? Kita acara Era, Medika. Mana Era? Udah ya Pak? Linggar. Linggar. Oh, nah, ya kan? Linggar dibantu sama Mang Budi. Gimana kan, Linggar? Menurut Linggar gimana? Susan, mana Susan? Putri Susan. Oh, ada. Salma. Salma. Gimana makna tanda ini? Gambar ini. Ya bisa, Lingga bisa. Bisa. Gini caranya ya, ya seperti ya. Jadi begini, cairan itu kan dia gravitasi. Kalau posisinya seperti ini ya, tidur, maka cairan itu berada pada bagian bawah. Gimana di sini? Ini pasti tempat. Ini pasti suaranya adalah cairan ya, danes di sini danes. Ini akan danes. Kalau pasnya disuruh miring, ini kan danes semua ya. Nah, sampingnya danes semua. Kalau miring ke sana, maka di sini itu akan hilang. Di sini akan hilang suaranya danes. Jadi apa suaranya di sini? Ya timpani bisa atau yang lain juga bisa. Danesnya pindah ke mana? Nah, itu tandanya adalah asites. Itu yang membedakan danes dari asites atau dari tumor. Kalau tumor dia tidak bakal bisa pindah. Kalau asites dia bisa pindah ke cairan. Balikan juga sama. Ini balik miring ke sini. Ini danes nggak di sini? Dulu, danesnya di mana? Yang ada di bawah semua danesnya, sini hilang. Itu namanya adalah bunyi saat melakukan perkusi pada asites. Caranya gimana Pak? Sama yuk ini. Nggak gini loh ya. Ya, jelas sampai sini? Sebelum kita akhiri, saya mau tanyakan. Silakan. Nanti saya